Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Publik. Bersama saya Muhammad Ervin Kushairi. Dan kali ini kita kedatangan kawan-kawan mahasiswa dari Ketua DPC GMNI Kota Padang. Begitu ya, Bung? Iya, benar. Kalau di GMNI ini panggilannya Bung ya? Iya. Bung Aldi ya? Iya, Bung Aldi. Silakan Bung Aldi diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Bawaslu Provinsi Sumatera Barat itu yang telah memberikan kami ruang berupa podcast Ruang Publik ini. Saya sendiri Aldi Darzayustika, Ketua DPC GMNI Kota Padang, mengucapkan terima kasih sebelumnya atas undangannya, Bang. Siap. Oh, sekarang masih kuliah apa gimana, Bung? Posisinya masih kuliah Di? di Universitas Andalas, Jurusan? Ilmu Politik. Wih, berat. Cocok berarti jadi narasumber podcast kita kali ini. Ya, terima kasih. Nah, Bung Aldi, mungkin kita santai aja ya, karena Ya. kalau sama kawan-kawan mahasiswa nih, kalau formal-formal biasanya mereka nggak suka. Iya. Bung Aldi, sebelum kita bahas pemilu lebih lanjut ya, Bung Aldi, karena kan pasti kalau Ruang Publik nggak jauh-jauh dari pemilu, cuma karena ini kebetulan kita kehadiran kawan-kawan mahasiswa, apalagi ini ketua, kita kan kalau sama ketua-ketua ini agak harus ngeri-ngeri sedap kita ini. Baik, Bung, kalau berbicara semangat gerakan di mahasiswa ya, Bung, nggak tahu, mungkin kalau saya ini pikirannya itu masih konservatif atau tua kali ya. Jadi kalau yang namanya gerakan mahasiswa itu ya, kalau dulu di zaman kami itu aksi turun ke jalan dan sebagainya. Oh, katakanlah dalam tanda kutip ada tuh ya ricu-ricu sedikit bumbu-bumbu dalam aksi lah. Cuma kan kalau mungkin penglihatan awam kami sekarang itu agak menurun semangat mahasiswa. Mungkin ada yang beranggapan oh lebih baik menulis segala macam. Nah, kalau dari pandangan Bung Aldi nih sebagai ya balik lagi kan ini kalau dari mahasiswa ini pimpinannya nih, gimana Bung Aldi melihat ini? Apakah setuju atau justru ada pandangan lain? Nah, sebenarnya gerakan mahasiswa yang terjadi pada saat ini itu, pada realitasnya, Bang, memang secara yang tampak itu kecenderungan ada penurunan dari militansi itu tadi. Nah, kan tetapi sebenarnya semangat yang dimaksudkan itu tadi tidak sepenuhnya menurun. Okay. Semangat itu masih ada pada kami di gerakan mahasiswa. Akan tetapi di dalam era globalisasi yang saat ini sangat mengedepankan teknologi, sangat mengedepankan media, platform digital, bentuk dari perjuangan dan pergerakan itu sedikit bergeser. Oke. Nah, sedikit bergeser, bukan tetapi itu tidak ada mahasiswa yang masih bersemangat untuk turun ke jalan, untuk melaksanakan aksi sosial, untuk melaksanakan aksi massa. Itu sampai pada saat ini masih ada dan masih sangat banyak. Nah, cuman masih beberapa kalangan-kalangan mahasiswa yang itu memang membidangi hal-hal yang berbau dengan teknologi, itu berfokus pada gerakan mereka dan perjuangannya di platform mereka sendiri. Oh, jadi maksudnya sebenarnya aksi turun ke jalan itu pun masih bisa ya di zaman ini. Cuma memang ragam gerakannya itu udah berbeda sekarang. Nah, kawan-kawan yang berfokus pada hal digital pun itu bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang turun ke jalan sebagai penyebaran informasi. Oke. Nah, pada dasarnya demonstrasi mahasiswa itu kan untuk menyuarakan kepada rakyat bahwasannya ada yang sedang tidak beres loh gitu. Nah, dengan masifnya juga gerakan mahasiswa di platform digital, itu menyuarakan informasi tadi. Jadi tidak hanya orang yang lewat di jalan tahu bahwa sedang ada demonstrasi mahasiswa, sedangkan orang yang di media sosial yang sedang di rumah dan dimanapun berada itu juga mengetahui. Oke. Baik, Bung Aldi, kalau kita kembali bahas pemilu ya. Menurut Bung Aldi, pemilu yang baik itu yang bagaimana, dan pemilu 2024 kemarin apakah menurut Bung
sudah baik menurut kalau didasarkan pada pemahaman Bung Aldi tadi mengenai pemilu yang baik itu? Pemilu 2024. Pemilu ini pada dasarnya kan itu hanyalah sarana ya Bang. Pemilu ini pada dasarnya hanyalah alat. Pemilu bukan sebuah tujuan. Nah, jadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 pun di Undang-Undang 1945, kekuasaan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasar Undang-Undang Dasar. Nah, jika pemilu hanya sebagai alat, maka dari itu tujuan yang sebenarnya itu tidak terletak pada sarana itu tadi. Kan tetapi bagaimana perjuangan-perjuangan kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari pemilu itu tadi bisa diwujudkan. Nah, jika kita berkaca kepada pemilu 2024, secara regulasi, secara partisipasi bahkan, itu sudah ada peningkatan lah daripada pemilu yang sebelumnya. Dikarenakan era saat ini, informasi itu beredar sangat luas. Nah, akan tetapi, informasi yang beredar sangat luas itu tadi juga tidak bisa kita membendungnya. Mana yang hoax, mana yang benar-benar informasi. Nah, itu sedikit tidak ada bedanya. Juga banyaknya polarisasi-polarisasi yang terjadi, itu juga menjadi catatan lah bagi kita semua. Bagaimana benar-benar mewujudkan pemilu yang demokratis itu seperti apa. Jadi tantangan pemilu 2024 kemarin mirip lah ya sama 2019 terkait polarisasi, hoax begitu ya. Iya. Karena emang mengingat kemajuan teknologi ini ya Bung ya. Iya Bang. Kemudian Bung, 2024 kemarin GMNI ikut nggak dalam mengawasi pemilu? GMNI sendiri tidak hanya di 2024 mungkin Bang, tapi pada setiap momen-momen pemilu sudah pasti kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu ikut serta di dalam pengawasan pemilu ya. Pengawasan pemilu. Baik itu di dalam pengawasan pemilu maupun sebagai pemilih. Nah, itu kami selalu mengambil peran di dalam setiap agenda-agenda politik yang ada, agenda-agenda pemilu yang ada. Nah, di 2024 sendiri GMNI itu melakukan langkah-langkah baik itu secara formal maupun secara informal. Nah, secara formal di Bawaslu sendiri mungkin kami juga pernah bersinergi dengan mengadakan pendidikan politik, edukasi politik bersama Bawaslu. Nah, pengawasan partisipatif, kalau nggak salah dulu ada yang namanya Bawaslu Ngampus ya Bang? Iya. Nah, Bawaslu Ngampus itu juga banyak unsur dari GMNI yang ikut. Nah, untuk edukasi ke masyarakat secara tidak terpengaruh dengan penyelenggara pemilu, tidak ada hubungan dengan penyelenggara pemilu, GMNI sendiri melakukan itu. Nah, kami melakukan edukasi, melakukan advokasi, kami memberitahu kepada masyarakat bahwasannya pemilu yang adil, pemilu yang akan diikuti oleh masyarakat itu seperti apa. Nah, karena apa? Karena pemilu ini adalah bagaimana hak-hak politik masyarakat itu tidak dicurangi. Nah, masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui bagaimana mereka menggunakan hak politik itu sebaik-baiknya. Nah, kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia memberitahulah kepada masyarakat luas dengan berbagai cara, dengan berbagai pendekatan, bagaimana meningkatkan pengetahuan literasi mereka terhadap pemilu itu sendiri. Oke. Nah, tadi kan Bung Aldi ada tuh sempat menyinggung Bawaslu Ngampus, pengawasan partisipatifnya Bawaslu. Nah, dari pandangan kawan-kawan GMNI nih, sebenarnya keinginan kawan-kawan dalam hal ini generasi muda ya untuk ikut mengawasi pemilu tuh udah terakomodir belum dari katakanlah program Bawaslu ataupun misalkan nih dari program-program instansi lain seperti KPU dan sebagainya macamnya?
seperti yang saya katakan tadi, secara formal itu sudah terakomodir sih Bang, secara formal. Nah, kan tetapi setiap yang kita laksanakan pasti ada evaluasi. Setiap yang kita kerjakan pasti harus ada peningkatan setelahnya. Nah, yang kami harapkan di sini dari lembaga-lembaga penyelenggara pemilu untuk di kepemiluan selanjutnya itu tidak hanya kita berdialog dalam ruang-ruang publik atau ruang-ruang formal seperti itu. Nah, kami memiliki harapan bagaimana kedekatan antara penyelenggara pemilu kepada mahasiswa, kepada masyarakat itu tidak ada batasnya. Nah, sebagaimana yang saya maksudkan, supaya adanya diskusi-diskusi yang lebih mendalam. Nah, karena yang kita tahu di ruang formal itu tidak semua hal yang ingin kita ungkapkan itu bisa kita ungkapkan ataupun ingin kita ungkapkan di ruang yang formal. Nah, seperti itu. Kawan-kawan kan ini termasuk dalam organisasi Cipayung nih ya. Pasti kan ada mungkin ngobrol-ngobrol bareng lah atau tukar pikiran. Nah, dari pandangan kawan-kawan, apa tantangan terbesar dari kawan-kawan OKP ini dalam mengawasi pemilu tersebut? Tantangan sendiri untuk organisasi kepemudaan secara keseluruhan ya Bang. Iya. Nah, itu terletak pada dua aspek. Yang pertama, independensi. Yang kedua itu konsistensi. Nah, untuk independensi sendiri, gerakan-gerakan mahasiswa maupun organisasi-organisasi kepemudaan itu harus bersifat independen dan harus melaksanakan fungsinya sesuai kontrol sosialnya masing-masing. Jadi jangan sampai organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan itu digunakan mencari unsur pragmatis sesaat. Nah, kita tidak ingin OKP itu hanya berbasis pada transaksionalnya elit. Nah, jadi OKP harus tegas menyatakan sikap independensinya dalam memperjuangkan rakyat. Nah, sebenarnya kan itu hanya tentang memilih pihak itu Bang. Iya. Nah, apakah OKP ini ingin berdiri kepada rakyat ataukah kepada elit? Nah, pertanyaannya, teman-teman dari OKP mampu tidak untuk memilih itu secara 100%? Kalau memang berdiri kepada rakyat, ya tegak lurus kepada rakyat secara 100%, bahwa menolak praktik-praktik transaksional dari elit-elit politik pada musim-musim pemilu itu. Nah, lalu dari konsistensi gerakan mahasiswa, kita menginginkan semangat yang ada itu tidak padam lah. Boleh mungkin sesekali menurun, kan tetapi kita tetap harus meningkatkan setiap harinya. Karena konsistensi dari mahasiswa yang pada saat ini yang bisa setiap harinya berkesempatan menggaungkan perjuangan-perjuangan kepada rakyat itu harus menjadi aktor utama. Nah, karena kalau kita mengharapkan dari masyarakat yang luas maupun orang yang sudah tidak lagi mahasiswa, mereka memiliki kesibukan masing-masing. Mereka memiliki kehidupannya sendiri yang harus diperjuangkan. Jadi kami sebagai mahasiswa yang masih memiliki ruang, yang masih memiliki tujuan, itu harus konsisten dalam perjuangan rakyat itu tadi. Nah, barusan kan Bung Aldi ini bahas, saya tertarik nih waktu bahas independensi dan keberpihakan, karena kan kalau bahasanya mahasiswa netral itu tidak masuk tuh dalam pikiran kawan-kawan, karena harus berpihak, itu berpihak pada rakyat, begitu kan. Netral itu bukan pilihan lah. Nah, berbicara masalah keberpihakan dan independensi, boleh nggak kami minta bocoran, misalkan selama tahapan pemilu 2024 kemarin, ada nggak godaan-godaan kepada kawan-kawan GMNI, misalkan dari pasangan calon atau apa, untuk ikut menyukseskan mereka? Karena kan kalau menurut kami, kalau misalkan si individu sebagai mahasiswa itu mereka ikut dalam politik praktis, nggak masalah, nggak ada larangan juga. Cuma kan balik lagi ke yang Bung Aldi bilang, kalau OKP-nya itu harus independen, begitu ya. Nah, ada nggak sih tawaran-tawaran atau godaan-godaan? Karena biasanya nggak sangat menarik tuh tawarannya. Gimana, Bung? Sebenarnya
pasti ada ya Bang, pasti ada. Bahkan di setiap lini lah, di setiap lintas organisasi itu ada pihak-pihak yang berkepentingan ingin mencoba masuk, ingin menggunakan kekuatan dari OKP ini, ya karena OKP bersentuhan langsung, beririsan langsung dengan masyarakat luas. Nah, hal itu menurut mereka sangat bisa dimanfaatkan, dan kita pun memandangnya seperti itu, karena memang hal ini bisa dimanfaatkan. Nah, kan tetapi yang kami lakukan pada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yaitu GMNI, menolak praktik-praktik itu yang ada karena tidak sejalan dengan cita-cita ideologi kami, yaitu marhenisme itu tadi. Nah, marhenisme kita tetap seperti yang saya katakan tadi adalah memilih pihak. Kami tidak punya pilihan lain. Pilihan kami hanyalah berpihak kepada rakyat. Nah, bagaimana mewujudkan pilihan itu tadi adalah dengan menolak seluruh tawaran-tawaran politik yang akan merugikan rakyat. Oke, nih terakhir Bung. Jadi sebenarnya masih banyak pertanyaan kita, tapi ini kan kalau di layar kita lihat udah ada waktu habis katanya. Iya. Nah, jadi Bung, harapan Bung Aldi sendiri nih sebagai pimpinan OKP terhadap mungkin ke depan program-program Bawaslu, kalau bisa seperti apa agar ini bisa juga menjadi masukan bagi kami dalam menyusun program. Kepada Bawaslu sendiri, ya saya berharap lah, mungkin harapannya sederhana Bang, namun fundamental lah. Bagaimana Bawaslu mampu meningkatkan program-program kemahasiswaan tadi. Mungkin yang dulu sudah ada Bawaslu Ngampus secara formal ya. Nah, mungkin secara tidak formalnya bagaimana nanti. Nah, mungkin itu harus karena tadi saya katakan bahwa ruang publik atau ruang formal itu belum mampu menyuarakan aspirasi kami dari mahasiswa maupun masyarakat luas. Nah, dengan hal itu, jika kita bertemu di waktu yang tidak formal, di waktu yang tidak sebagai instansi dan OKP, nah mungkin terbukalah saran-saran dan masukan yang lebih luas dan lebih membangun. Ya, karena kami pemuda ini dengan jumlah kami yang saat ini 51% pemilih dari kalangan generasi muda, ya mau tidak mau pemerintah maupun Bawaslu penyelenggara pemilu itu harus menempatkan pemuda sebagai aktor utama. Nah, kan tetapi yang kita lihat pada saat ini partisipasi dari pemuda itu masih rendah ya Bang. Masih rendah. Nah, partisipasi yang rendah, apatis terhadap politik. Jadi pemuda itu masih merasakan bahwa politik itu bukan milik mereka loh. Nah, bagaimana penyelenggara pemilu ini mengedukasi bahwa politik ini milik seluruh rakyat Indonesia termasuk pemuda. Nah, apatis itu tadi bisa kita hilangkan dengan cara itu. Nah, karena ketika pemuda itu merasakan politik itu hanya milik elit, mereka tidak ingin berkecimpung di sana. Bahkan untuk datang ke TPS pun mereka enggan. Kepemilikan ya? Iya, kepemilikan terhadap politik ini. Nah, kita harus mampu berdaulat lah dalam bidang politik, supaya cita-cita dari pemilu itu sendiri, dari Bawaslu sendiri, cita-cita dan kerja-kerja pengawasannya bisa tercapai. Oke, nih jadi gini Bung, akhir-akhir ini tuh ada sebuah penelitian, karena saya tertarik lah sama tanggapan Bung Aldi mengenai kepemilikan terhadap pemilu itu ya. Jadi memang ada hasil penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa semakin tingginya literasi politik seseorang, dalam hal ini anak muda, itu sayangnya berimplikasi kepada menurunnya keinginan mereka untuk ikut turun terjun dalam dunia politik. Dan ada hal yang lebih mengejutkan, ada namanya sekarang news avoidance, yaitu perilaku cenderung untuk menghindari berita apalagi terkait politik. Nah, makanya kami tentunya
berharap di tengah dalam tanda kutip pesimisme kawan-kawan muda ini masih ada orang-orang seperti Bung Aldi dan tentunya kawan-kawan OKP lain. Semoga ini tidak hanya menjadi kerja-kerja Bawaslu, namun ke depan ini menjadi kerja-kerja kita bersama, karena kami yakin kawan-kawan OKP punya amunisi yang kuat juga ya untuk mengembalikan semangat kita untuk berpolitik dan peduli terhadap pemilu kita ke depan. Nah, mungkin segitu Bung. Terima kasih banyak atas kehadiran Bung Aldi. Nah, sahabat Bawaslu. Nah, setelah ini kita masih ada beberapa edisi tentunya dengan narasumber yang keren-keren juga. Karena sebagai info nih Bung Aldi ini pembuka dari edisi OKP. Oh gitu. Jadi terima kasih. Ya, semoga ini menjadi atau bisa ditonton juga oleh kawan-kawan OKP atau mahasiswa-mahasiswa lain bahwa sebenarnya nggak salah loh kalau kita peduli terhadap pemilu itu. Baik, Bung, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Mungkin terakhir nih Bung, kita ada biasanya tagline Bawaslu nih. Bawaslu ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bung Aldi pasti udah familiar juga lah. Iya. Dan setelah itu kita hidup mahasiswa gitu ya. Oke. Kalau kawan-kawan mahasiswa. Baik. Siap Bung? Siap. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Hidup mahasiswa. Apalagi hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Siap. Terima kasih Bung.